ayat suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi zidni ilma, yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala lebih dari 1400 tahun yang lalu kepada Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menekankan kepada umat Islam betapa pentingnya berdoa kepada Allah untuk peningkatan intelektual. Demikian pula, Nabi suci Islam telah bersabda, adalah kewajiban setiap muslim laki-laki dan muslim wanita untuk mencari ilmu. Ini menekankan nilai pendidikan bagi semua yang mengamalkan Islam, baik pria maupun wanita. Wanita muslim biasanya dipandang sebagai korban penindasan, kehilangan kesempatan baik secara pendidikan maupun profesional. Meskipun ini adalah kenyataan yang menyedihkan, bahwa wanita telah dilarang menghadiri universitas di Afghanistan sejak Taliban berkuasa, tidak adil untuk menilai seluruh dunia muslim atau agama Islam atas dasar ini. Kenyataannya adalah bahwa ada lebih dari 50 negara muslim yang berbeda dengan pemerintahan dan politik yang beragam, mulai dari liberal hingga konservatif. Afghanistan adalah pengecualian yang ekstrim, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara muslim konservatif seperti Arab Saudi dan Iran, yang terlepas dari banyak kekurangan mereka dalam hal hak-hak wanita, tidak hanya mengizinkan wanita untuk berpartisipasi dalam pendidikan tinggi, bahkan dalam kasus yang pertama, sebenarnya memiliki lebih banyak wanita daripada pria di universitas. Jika Islam, na'udzubillah, adalah agama yang menentang pendidikan wanita, lalu mengapa kita tidak melihat larangan terhadap wanita di universitas, bahkan di teokrasi muslim ekstremis lainnya? Apalagi di negara-negara muslim yang lebih liberal. Negara-negara muslim seperti Qatar, Aljazair, Tunisia, Yordania, Bahrain, dan Maroko semuanya memiliki lebih banyak wanita daripada pria dalam pendidikan tinggi. Ini jelas menunjukkan bagaimana bisa orang dapat bertahan meskipun ada informasi yang dapat diakses yang membuktikan sebaliknya. Kenyataannya adalah bahwa mengejar keunggulan akademis bagi wanita tertanam dalam ajaran Islam itu sendiri. Istri Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, dianggap sebagai salah satu yang paling berilmu, tidak hanya di antara para wanita, bahkan semua orang Arab. Ini dibuktikan oleh Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyabdakan bahwa seseorang dapat belajar setengah dari agama dari Aisyah. Konteks sejarah. Semangat yang sama dalam pendidikan wanita terlihat jelas dalam sejarah Islam. Ambil contoh, Universitas Al-Qarawiyyin yang diakui oleh UNESCO dan Guinness World Records sebagai universitas tertua yang ada dan terus beroperasi di dunia. Universitas ini didirikan oleh Fatimah Al-Fihri pada tahun 857 hingga 859 Masehi di Fez, Maroko. Lembaga pendidikan ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswanya dalam berbagai bidang seperti studi Islam, matematika, dan lainnya. Telah disabdakan oleh Nabi suci Islam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bahwa jika seseorang memiliki 2 anak perempuan dan mendidik mereka, maka ini cukup untuk dosa-dosa orang itu diampuni dan masuk ke surga. Saat ini, sesuai dengan ajaran Islam, Jemaat Muslim Ahmadiyah memperjuangkan pencarian ilmu, terutama bagi wanita. Khalifah kelima dan pemimpin seluruh dunia Jemaat Muslim Ahmadiyah, Yang Mulia Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasiril Aziz, telah menyatakan bahwa akses ke pendidikan adalah cara untuk memastikan perdamaian dan stabilitas, dan bahwa Islam menekankan pentingnya memastikan bahwa anak perempuan dididik dan diberi kesempatan yang sama seperti anak laki-laki. Konferensi Abdussalam Quran, Pendidikan Sains dan Teknologi. Semangat mempromosikan pendidikan, termasuk untuk wanita, ditunjukkan pada konferensi tahunan Abdussalam Quran, Pendidikan, Sains, dan Teknologi yang baru-baru ini diadakan di Kanada.
Konferensi ini dinamai untuk menghormati Dr. Abdus Salam, seorang fisikawan teoretis yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1979 atas kontribusinya pada teori penyatuan elektrolemah. Beliau adalah orang Pakistan pertama dan ilmuwan pertama dari negara Islam yang memenangkan hadiah Nobel, dan tetap menjadi satu-satunya orang dari negara Islam yang memenangkan hadiah Nobel dalam bidang fisika. Konferensi ini yang mengumpulkan para ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai latar belakang dan bidang, juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa, mengakui kerja keras dan dedikasi mereka dalam mengejar pendidikan. Memberikan beasiswa ini pada acara yang menghormati penerima Nobel mengirimkan pesan yang jelas. Semua cendekiawan diharapkan melihat Dr. Abdus Salam sebagai panutan mereka dan bercita-cita mencapai level yang sama seperti beliau. Yang Mulia Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasil Aziz telah bersabda bahwa setidaknya 100 mahasiswa Ahmadi harus mengikuti jejak Dr. Abdus Salam. Acara tersebut memberikan 26 beasiswa, 20 diantaranya diberikan kepada wanita. Bahkan pembicara mahasiswa pada konferensi tersebut terdiri dari 5 wanita dan 1 laki-laki. Acara ini mencontohkan prestasi perempuan dan menjadi momen kebanggaan bagi banyak wanita pada acara tersebut. Kisah pribadi. Salah satu dari 20 mahasiswi yang mendapatkan beasiswa adalah Dania Rashid, seorang mahasiswi S1 jurusan Bahasa Inggris. Awalnya seorang mahasiswa sains, dia kemudian memutuskan untuk berganti jurusan setelah menemukan passion dan kemampuan tersembunyinya. Penguasaannya terhadap kata-kata menggambarkan bahwa agama telah memainkan peranan penting dalam studinya. Dan ia mengatakan, itu membuat saya mencapai keunggulan dalam bidang yang saya pilih dengan keberanian dan kepercayaan diri. Mengenai beasiswa itu sendiri, Dania menjelaskan bahwa maknanya melampaui sekadar dukungan finansial. Dia menyatakan dukungan finansial adalah satu hal, tetapi memenangkan beasiswa terasa seperti pengakuan atas usaha saya dalam komunitas saya dan semacam dorongan kolektif dari mereka. Itu membuat saya merasa didukung secara moral juga dan menjadi alasan lain untuk memberikan kembali kepada komunitas saya. Pemenang beasiswa lainnya adalah Baria Shafiq Khan, mahasiswi Master of Science yang mengkhususkan diri dalam astronomi di University of Western Ontario. Konferensi Abdus Salam Quest sangat dekat dan berharga baginya karena dia mewarisi kekaguman ayahnya terhadap Dr. Abdus Salam yang menuntunnya ke jalan mengejar fisika di kemudian hari. Passionnya terhadap astronomi ditemukan ketika dia mengambil mata kuliah tentang subjek tersebut di tahun keduanya. Sisanya, seperti yang mereka katakan, adalah sejarah. Bidang yang dipilih Baria telah membuka matanya tidak hanya dalam pendidikan, tetapi dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia menjelaskan, sebagai astrofisikawan, saya melihat karya pencipta saya. Saya melihat sifat-sifat Tuhan berperan, dan sebagai hasilnya, agama saya hanya memperkaya pendidikan saya dan membantu mempertahankan keajaiban saya. Kesimpulan. Kisah-kisah Dania Rashid dan Baria Khan lebih dari sekadar cerita kesuksesan individu. Mereka mewujudkan kisah-kisah tak terungkap dari wanita muslim lainnya. Di dunia di mana wanita muslim dipandang sebagai tidak berpendidikan atau kekurangan intelektual, prestasi mereka adalah bentuk perlawanan yang menceritakan kisah yang berbeda. Baik itu tokoh sejarah seperti Hadrat Aisyah radhiyallahu anha dan Fatimah Al-Fihri atau wanita modern seperti Dania dan Baria. Jelas bahwa wanita muslim selalu dan akan selalu mengejar ilmu.